Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam kegiatan praktik coaching. Praktik ini melibatkan 3 peserta calon guru penggerak, di mana posisinya masing-masing sebagai pengamat, yang kedua sebagai coach, yang ketiga sebagai coach. Untuk pertanyaan ini saya sebagai pengamat. Terus perkenalkan, saya Abdul Mahmud. Terus kemudian sebagai coach adalah Pak Muhammad Askar. Kemudian coach sebagai Ibu Sultan. Adapun tema yang akan dibawakan dalam coaching ini adalah tentang media pembelajaran. Waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Assalamualaikum Aska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Aska karena saya hubungi Ki tadi malam, tapi kayaknya cepat Ki tidur, jadi saya hubungi Ki lagi pagi-pagi. Sebetulnya saya mau cerita-cerita sedikit sama kita. Ya Bu, apa yang ingin Ibu ceritakan? Begini Pak Aska, jadi akhir-akhir ini itu di kelas saya tuh merasa anak-anak kayak kurang antusias mengikuti pembelajaran. Kemudian kayaknya anak-anak juga pemahaman materinya sangat minim. Saya sebetulnya terkendala di media pembelajaran. Mungkin kalau saya bisa gunakan beberapa aplikasi sebagai media pembelajaran, mungkin ada perubahan sedikit dari ini antusiasnya siswa mengikuti pembelajaran. Tapi saya bingung, saya mau pakai media pembelajaran apa supaya anak-anak mudah paham materinya saya. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini ya? Kan Pak Aska orang IT ya, jadi pasti banyak tahu tentang beberapa aplikasi-aplikasi yang menarik untuk pembelajaran. Jadi saya tuh berharap ada solusi untuk permasalahan saya tentang media pembelajaran ini. Jadi kira-kira media apa yang tepat yang bisa saya gunakan untuk di kelas? Jadi selama ini Bu menggunakan media apa saja untuk menyampaikan ke siswa? Terus apa kurangnya pemahaman siswa dikarenakan media yang kurang tepat? Menurutku gitu. Jadi anak-anak itu kurang paham dengan materi yang saya sampaikan, mungkin karena cara saya menyampaikan materinya tidak terlalu menarik. Mungkin juga penyajian materi saya kurang menarik, karena selama ini saya hanya akrab dengan PowerPoint. Jadi itu saja yang agak mudah saya gunakan, agak mudah saya buat presentasinya. Jadi saya buatnya PowerPoint, tambah juga kadang-kadang saya putarkan video pembelajaran yang saya download dari YouTube. Jadi menurut saya ya memang mungkin karena cara saya yang memberikan materi yang monoton, jadi anak-anak tidak tertarik untuk mengikuti pelajaran saya. Jadi mereka bosan di kelas. Oh ya begitu. Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu bisa antusias di dalam pembelajaran? Terus media apa yang kira-kira ingin Ibu coba kembangkan selain dari yang sudah Ibu gunakan sebelumnya? Kalau menurutku anak-anak itu kan senang yang berbau-bau teknologi. Jadi mungkin ketika saya bisa gunakan perangkat-perangkat yang terkait dengan ini, IT, ada hubungannya dengan IT, yang pasti mereka akan tertarik. Jadi mungkin mereka tidak merasa monoton lagi, jadi tidak merasa bosan lagi di kelas. Oh ya, betul Bu. Saya juga sependapat dengan Ibu. Terus menurut Ibu hal apa saja yang bisa membuat anak-anak asik
dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Mungkin kalau saya bisa gunakan media yang lebih interaktif, mungkin anak-anak akan lebih senang belajarnya. Mungkin mereka akan antusias mengikuti pembelajaran seperti itu. Terus Bu, untuk mengenai anak-anak yang tingkat pemahamannya rendah, apakah Ibu sudah mengidentifikasi kira-kira apa penyebabnya? Itu tadi, mungkin cara penyampaian materi saya kurang jelas. Padahal saya sudah berharap kalau saya putarkan video pembelajaran itu mereka bisa paham materinya. Ternyata juga mereka sulit paham kalau saya tidak jelaskan. Tapi mungkin cara saya menjelaskan juga kurang bagus. Jadi seperti itu, mereka tidak paham-paham. Tapi Ibu sudah pernah mencoba aplikasi media pembelajaran yang lain? Saya lebih sering gunakan PowerPoint karena itu lebih mudah sebetulnya. Kalau yang lain-lainnya saya belum pernah coba. Saya hanya paling sering gunakan PowerPoint dengan tambah video pembelajaran. Oh ya, berarti selain dari PowerPoint jadi media lain yang Ibu gunakan selain PowerPoint seperti apa Bu ya? Dan aplikasi-aplikasi apa yang sering Ibu pakai selain dari pada PowerPoint? Sebetulnya ada beberapa aplikasi saya pernah coba-coba pelajari secara otodidak ya, kayak Canva. Sekarang kan Canva orang lebih banyak pakai Canva, jadi saya coba-coba secara otodidak pelajari itu. Kemudian ada Prezi, kemudian ada beberapa aplikasi quiz online kayak Kahoot dengan Quizizz. Cuma saya belum pernah menerapkan itu di kelas. Oh, berarti Ibu ini sudah bisa beberapa aplikasi yang lain ya. Jadi saya yakin Bu, kalau Ibu ini mencoba menggunakan media pembelajaran yang berbeda, peserta didik Ibu pasti akan mulai tertarik mengikuti materi. Sesekali Ibu juga bisa memberikan mereka kuis menggunakan aplikasi kuis online, atau memberikan refleksi dengan memanfaatkan aplikasi. Pasti akan membuat peserta didik Ibu lebih antusias dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kalau sekarang saya coba-coba pakai Canva, desain presentasi saya di Canva, tapi karena saya belajarnya otodidak jadi masih banyak fitur-fitur yang saya kurang mengerti sebetulnya. Tapi ya kembali lagi saya masih belajar sambil cari-cari referensi di YouTube bagaimana cara penggunaan Canva. Kemudian mungkin saya akan coba buat video pembelajaran sendiri tentang materi-materi saya. Mungkin saya akan mungkin bahasnya tidak terlalu luas, fokus ke satu pembahasan saja yang penting detail dan jelas yang bisa disampaikan ke anak-anak. Mungkin memang selama ini saya kurang fokusnya ke siswa. Saya hanya fokus bagaimana menyelesaikan materi saya tanpa memperhatikan apakah anak-anak bisa menerima materi saya. Jadi coba juga menggunakan kuis, menggunakan aplikasi Kahoot dengan Quizizz ini. Saya insya Allah mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, Wah, itu sudah luar biasa Bu sebenarnya. Saya juga mendukung rencana Ibu seperti yang dipaparkan tadi. Selanjutnya Ibu, apakah komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya sebisa mungkin menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas.
kemudian mencoba mengemas materi-materi saya dengan menggunakan media-media yang lebih menarik, sesimpel mungkin tapi isinya berbobot, jadi mudah dipahami oleh anak-anak. Jadi saya akan terus berusaha juga mengakomodasi kebutuhan belajarnya siswa sehingga mereka semoga saja bisa lebih merasa nyaman mengikuti pembelajaran tanpa ada beban apapun ketika mengikuti pembelajaran saya. Ya, oke Bu. Jadi semangat terus ya Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Amin. Baik Pak Aska, terima kasih banyak. Ini sedikit lega sudah bicara sharing-sharing dengan Pak Aska. Terima kasih banyak Pak Aska, saya minta maaf mengganggu waktunya. Oke Pak Aska, saya pamit dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, itulah tadi praktik coaching yang diperagakan oleh teman CGP sebagai coach, bertindak sebagai coach yaitu Bapak Muhammad Aska, dan coach sebagai coach Ibu Supriyati Nur. Adapun saya sebagai penanggap memberikan catatan satu di sini bahwa hanya satu yang sempat saya ambil catatan, tapi sebelumnya itu mungkin positifnya dulu bahwa dari pengamatan saya mendengarkan dan bertanya dengan rasa itu, dari ekspresi dan kalimat intonasi bahasa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Aska sebagai coach itu sudah mendekati, menurut pengamatan saya sudah mendekati kategori baik. Begitu pula dengan alur tirta yang diperagakan itu sudah sesuai. Nah, kemudian sebagai catatan dari kelemahan dari praktik coaching yang diperagakan, yaitu bahwa coach sempat saya mengamati tadi bahwa coach tadi sepertinya masih ada kalimat yang terbata-bata dengan pertanyaan, ya. Mungkin itu faktor karena terlambatnya mengidentifikasi dari masalah yang diungkapkan oleh coach itu sendiri. Jadi mungkin faktor pengalaman ini akan memberikan kita semakin mendalami praktik coaching itu sendiri. Dan selain daripada itu, menurut pengamatan saya, alhamdulillah itu sudah menurut saya kategori baik. Baik, itulah mungkin dari praktik pertama ini yang bisa saya berikan tanggapan. Coaching juga ya, penyampaiannya serasa ya namanya juga orang yang mengungkapkan masalahnya yang di coaching itu ya sebenarnya tidak ada masalah, cuman karena ya yang berperan aktif di sini adalah coach itu sendiri. Baik, itulah mungkin tanggapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya bersama kedua rekan saya, Pak Amir Mahmud sama Ibu Supriyati Nur, di sini akan melakukan praktik coaching, di mana permasalahan yang akan dibicarakan
Di sini rekan saya Pak Amir Mahmud adalah seorang guru produktif teknik elektronika, mempunyai masalah tentang kebingungannya memilih media pembelajaran untuk diterapkan di kelas. Hal ini berdampak kurang aktif peserta didik di kelasnya, minimnya pemahaman serta peserta didik pada materi yang dibawakan oleh Pak Amir, sehingga Pak Amir ingin berdiskusi tentang solusi terbaik ini untuk masalahnya. Nah, berikut ini adalah dialog antara Ibu Supriyati Nur yang sebagai coach dan Pak Amir Mahmud sebagai coach. Oke, dipersilahkan. Terima kasih banyak, Rizka. Assalamualaikum Bu Pi. Waalaikumsalam Pak Amir, apa kabar Tak? Alhamdulillah baik Bu Pi. Bolehkah saya mengambil waktu tak sejenak ini Bu Pi? Ada Oh. mau sedikit istilahnya cepat curhat sama kita. Oh iya Pak Amir, pasti bisa. Ayo, di mana Ki bagus cerita-cerita? Di sini mau di? Oke. Apa yang mau dicerita Pak Amir? Begini Bu, ini kan akhir-akhir ini apa ya? Saya merasa di kelas saya itu siswa saya kurang antusias sih Bu, mengikuti pembelajaran saya. Itu juga terbukti dari analisa saya bahwa menurut pengamatan bahwa pemahaman materi yang saya bawakan kepada anak itu juga tidak diterima dengan baik Ibu. Jadi saya ini bingung harus pakai sebenarnya kalau saya sendiri soalnya saya bisa tangkap bahwa anak saya itu sudah mulai bosan dengan pembelajaran dengan cara itu mungkin tergantung media seperti itu. Begitu Di. Apa yang Pak Amir harapkan dari diskusi kita hari ini? Saya berharap perbincangan ini Bu ada solusi buat saya. Masalah yang saya hadapi, pertama tadi masalah saya di kelas pembelajaran. Memangnya Pak Amir selama ini gunakan media apa? Apakah pemahamannya siswa yang sedikit Pak Amir? Iya, ada ya. Ya. Ya bisa diulang lagi Bu. Tadi hilang suara tadi. Oh iya. Ini yang saya tanyakan, media apa memang selama ini Bapak gunakan? Apakah pemahaman siswa yang minim itu betul dikarenakan medianya yang kurang tepat? Selama ini saya menggunakan media PowerPoint ini Bu. Menurut saya tadi kurang antusias karena cara penyampaian materi dapat saya merasa bosan. Yang saya sampaikan Oh gitu ya. Kira-kira apa yang bisa membuat murid Bapak lebih antusias kira-kira kalau dalam pembelajarannya Bapak? Atau mungkin Pak Amir ingin mencoba kembangkan selain yang sudah ada sebelumnya, yang digunakan sebelumnya?
menurutku sih Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, menyenangkan, tidak membosankan, apalagi tidak monoton. Kira-kira seperti itu. Oh begitu. Betul Pak Amir. Saya juga sependapat dengan Pak Amir. Terus kalau menurutnya Pak Amir, hal apa saja yang bisa membuat anak-anak lebih asik di kelas, tidak bosan ketika mengikuti pembelajaran? Ya kalau sekarang sih menurut saya Bu akan lebih tertarik mengikuti pembelajaran kalau medianya yang lebih interaktif. Gitu, Bu. Bagaimana dengan anak-anak yang tingkat pemahamannya rendah? Iya. Apakah Pak Amir sudah mengidentifikasi kira-kira penyebabnya apa itu? Kalau pengamatan selama ini ya kemungkinan karena cara saya menyampaikan materi yang kurang jelas karena faktor media barangkali, dan saya berharap terbantu dengan media-media yang lain Bu, media presentasi yang lain yang saya tampilkan, tapi sepertinya itu kurang berhasil. Oh begitu. Atau Pak Amir sudah mencoba aplikasi pembelajaran yang lain untuk media pembelajaran yang lain? Selama ini jujur Bu, saya masih sering menggunakan PowerPoint untuk presentasi dan ya sesekali sih juga biasa bikin video pembelajaran tutorial yang kadang saya buat sendiri, dan terkadang saya membuatnya waktu-waktu kepepet ketika mau melaksanakan pembelajaran. Ya. Adakah media lain yang Pak Amir kuasai selain PowerPoint? Mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lain, sekarang kan banyak itu. Bahkan ada aplikasi online yang bisa digunakan. Ada sih Bu, beberapa yang saya tahu itu bukan menguasai Bu sih. Kalau sekarang baru mengenal. Kalau misalnya itu seperti Canva, Prezi, Live Post-it, terus aplikasi quiz seperti misalnya kalau yang bilang ibu tadi yang online ada Kahoot, Quizzes, dan Wordwall. Ya. Ya, betul. Nah, sebetulnya Pak Amir sudah punya pemecahan masalah nih, karena beberapa aplikasi itu kan bisa jadi alternatif untuk digunakan di kelas. Pak Amir bisa menggunakan misalnya alternatif selain PowerPoint untuk presentasi. Kemudian mungkin di awal pembelajarannya Pak Amir bisa memberikan refleksi sebelum masuk ke pembelajaran, atau di akhir pembelajaran Pak Amir berikan refleksi. Kan itu bisa kita gunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Terus juga Canva yang sekarang digandrungi oleh guru-guru, itu kan di situ bisa Pak Amir Canva, apalagi di Canva fitur-fiturnya banyak. Kemudian ini ke akun belajar ID sekarang, jadi Canva bisa dipakai sebebas-bebasnya. Kemudian itu saja sih Pak Amir. Jadi dari aplikasi yang Bapak sebutkan tadi kan itu merupakan aplikasi yang bisa Bapak gunakan sebagai alternatif, dan pasti kalau digunakan ya anak-anak lebih antusias mengikuti pembelajaran. Nah, kan Pak Amir sebetulnya sudah tahu beberapa aplikasi. Kira-kira rencana kedepannya Pak Amir bagaimana dengan masalahnya Pak Amir sekarang? Rencananya sih ya tadi banyak referensi yang Ibu sampaikan dan arahan. Insya Allah kalau rencananya saya mau
materi menggunakan Canva. Kemudian yang pernah saya coba yaitu membuat video pembelajaran. Tapi mungkin video pembelajarannya ini agak mungkin lebih penjelasannya atau tutorialnya lebih detail terhadap suatu materi. Mungkin juga akan memberikan ice breaking barangkali di awal pembelajaran. Ya. Di awal pembelajaran ya, contohnya mungkin menggunakan Kahoot, menggunakan kuis-kuis yang mungkin bisa menghibur seperti itu, Ibu. Terus mengajak anak-anak untuk berdiskusi hal-hal yang sulit mereka pahami melalui mungkin pakai aplikasi Quizizz, bisa pakai Quizizz juga. Terus untuk meningkatkan interaksinya ya, mudah-mudahan aplikasi semuanya tadi itu semoga bisa sih mengaktifkan atau meningkatkan interaksi anak-anak saya di kelas. Ya mungkin selama ini sih saya kurang memperhatikan kebutuhan belajar mereka, termasuk model-model pembelajaran yang apa sih istilahnya sekarang yang sudah lama tapi tidak pernah kami praktekkan, itu berdiferensiasi, mungkin seperti itu. Iya. Iya, mungkin saya juga akan mencoba istilahnya berkolaborasi, berdiferensiasi dengan berbagai sumber atau media pembelajaran yang ada. Ya mudahan ke depan bisa saya lebih fokus untuk menyelesaikan masalah saya. Mungkin seperti itu. Gitu ya. Iya. Iya. Jadi ini pemecahan masalahnya sudah ada, Pak Amir. Saya juga sepakat tadi dengan pemanfaatan media pembelajaran yang bervariasi itu sebetulnya bisa mengakomodasi gaya-gaya belajarnya siswa kita yang abad 21 sekarang, yang mereka lebih cenderung menggunakan gadget, senang dengan musik, senang dengan warna-warni, animasi, dan lain-lain. Jadi itu bisa memfasilitasi, kemudian mengakomodasi gaya belajarnya mereka. Pak Amir, kira-kira komitmen Bapak untuk rencana-rencana yang sudah Bapak uraikan tadi apa kira-kira? Ya kalau Ibu mengatakan komitmen, tidak lain adalah ya berusaha, Bu. Istilahnya saya akan terus berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak saya di kelas, mengemas materi-materi saya sesimpel mungkin dengan bahasa yang mudah untuk anak-anak pahami. Terus ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa menggunakan beberapa media yang saya tahu sampai sekarang ini untuk konsisten menggunakannya di pembelajaran di kelas saya juga. Intinya mungkin bahwa saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid saya, sehingga mereka bisa lebih nyaman mengikuti pembelajaran. Kira seperti itu. Oke. Iya, semangat terus Pak Amir ya. Mudah-mudahan semua rencana-rencananya Pak Amir itu bisa terlaksana, bisa dieksekusi dengan baik sesuai dengan harapan. Jadi mungkin pertemuan kita berikutnya Pak Amir sudah bisa menceritakan ke saya tentang perkembangan peserta didiknya setelah perbincangan kita hari ini. Semangat terus Pak Amir ya. Bisa, semangat. Insyaallah. Terima kasih banyak Bu atas sharing-sharingnya hari ini. Ya mudah-mudahan itu tadi insyaallah akan saya laporkan perkembangan apa yang saya lakukan sebelumnya. Ya, terima kasih banyak Bu. Oke, sama-sama Pak Amir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi praktik coaching yang di mana Pak Amir Mahmud sebagai coach, Pak Bu Supriyatinur sebagai coach. Dengan pengamatan saya tadi, selama Pak Amir mendiskusikan solusi terbaik untuk masalahnya dengan menggunakan model kita, di situ mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawabnya itu mungkin secara keseluruhan itu sudah tersampaikan dengan baik. Jadi sekian dari praktek coaching dari kedua rekan saya tadi, Pak Amir dan Ibu Supriyatinur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada praktek coaching ketiga kali ini, saya bersama kedua rekan saya, Pak Muhammad Aska dan Bapak Amir Mahmud akan melaksanakan praktek coaching yang ketiga, di mana saya sebagai pengamat dan Pak Amir Mahmud sebagai coach di sini dan Pak Muhammad Aska sebagai coach. Pada kasus kali ini Pak Aska memiliki sedikit masalah. Beliau sebagai proktor pada pelaksanaan ANBK itu menghadapi mungkin sedikit dilematis karena di lain sisi Pak Aska harus menerima dua sekolah yang akan menumpang ANBK di sekolahnya beliau. Nah, bagaimana Pak Aska mendapatkan solusi dari permasalahannya ini? Beliau akan menyelesaikannya dalam praktek coaching yang ketiga ini. Kepada Bapak Muhammad Aska dan Pak Amir Mahmud, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih cawan. Ija ikut sih. Cawan ya Pak, cawan ya Allah. Cawan. Nah, indah. Nah, indah. Baik, bismillah. Smart. Aja minum. Nota selanjutnya Ya. Kata huruf file. yang di folder itu Minum lah. Iya. Kata foldernya tuh. Oke. Nah, coba ambil ini. Itu. Dia udah rezeki lah ya. Kat. Merekam dulu ya. Iya, merekam layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Ya. Baik. Assalamualaikum Pak Aska. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Amir. Bagaimana kabarnya Pak Aska hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Kebetulan Pak Amir,
Bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Di sini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di sekolah saya. Bisa Pak? Boleh. 15 menit cukup Pak ya? Ya, cukup. Ya, apa itu Pak Ska? Kita ngobrol. Begini Pak, kan sebentar lagi diadakan ANBK jenjang SD. Kebetulan ada 2 sekolah dari SD. SD di tetangga sekolah saya, SMP 1 Mariwawo, ingin menumpang ANBK di sekolah saya. Di situ kebetulan saya di sini sebagai proktor Pak. Nah, berharap kegiatan ini bagaimana bisa berjalan dengan lancar dengan adanya 2 sekolah yang menumpang ini. Seperti itu Pak. Jadi yang sempat saya dengar bahwa Pak Aska di SMP. Iya, seperti itu Pak. Ya. Terus ada 2 sekolah SD yang ingin menumpang di sekolah Bapak. Itu ANBK Pak ya? Iya, ANBK, asesmen. Terus begini Pak Aska. Jadi Ya. di akhir pembicaraan kita nanti ini Pak Aska mau mendapatkan hal apa nih dari perbincangan kita kali ini? Di sini Pak, saya berharap di akhir pembelajaran nanti saya mendapatkan bisa melakukan kegiatan ANBK ini dengan 2 sekolah tadi yang menumpang, melaksanakannya dengan baik, dengan lancar, seperti itu Pak. Ya. Nah, dari kegiatan yang di sekolah Bapak, pelaksanaan ANBK induk ya istilahnya. Iya. Kira-kira kesempatan atau hal apa yang Bapak Aska miliki? Kalau kesempatan Pak, di sini kesempatan untuk sekolah saya melalui saya di sini sebagai proktor juga bisa memperkenalkan fasilitas IT yang ada di sekolah saya, SMP 1 Mariwawo. Terus juga bisa sharing bersama teman-teman proktor dari 2 sekolah tersebut. Seperti itu Pak. Nah, Ya. 2 hal tadi yang Bapak sampaikan mengenai mau sharing pengalaman dengan teman-teman dari SD, pengalaman proktor. Iya. Kedua yaitu mau membagi ilmu tentang IT. Kira seperti itu Pak ya. Nah, Seperti itu Pak. Ya, betul. nah terus kemudian dari skala 1 sampai 10 kira-kira nih Pak. Bapak Iya. Pak Aska kira-kira posisinya dalam persiapan kegiatan ini di skala mana Pak? Nah itu Pak, yang jadi masalah di sini saya masih di skala 7 Pak. Ya. 7. Oh, iya. Artinya persiapannya masih kurang seperti itu. Iya. Jadi masih ada minus 3 Pak ya untuk mencapai nilai Masih ada. sempurna Iya. dari persiapan ya. Nah, terus kalau begitu kita fokus nih yang 7 tadi nih. Kita mau Iya, betul. masuk lagi. Ini kira-kira itu kan kekuatan Pak ya. 7 tadi kan kekuatan nih. Nah, Iya. apa-apa saja itu Pak yang 7 itu yang menjadi kekuatan Bapak sekarang, termasuk infrastruktur di sekolah. Ya, termasuk itu Pak. Terus mungkin dari kemampuan di bidang IT juga, terus pengalaman pelaksanaan ANBK tahun-tahun sebelumnya. Sebelum ANBK juga sudah
ada pengalaman melaksanakan UNBK ya dari tahun 2018 sebagai proktor sampai sekarang. Bisa saya jadikan sebagai kekuatan juga Pak. Oh, begitu. Ya. Nah, terus kalau dari infrastruktur Pak? Ya kalau infrastrukturnya Pak itu yang sebenarnya jadi yang apa namanya minus 3-nya tadi. Oh, begitu. Ya. Ya. Nah, dari persiapan sekarang, adakah hambatan yang dilalui atau selama ini menjadi itu persiapan kegiatan Pak? Ya, itu tadi Pak ya, yang kurangnya tadi itu Bu SD ini kan menumpang, Ya. berarti saya harus persiapkan apa yang mereka butuhkan di sekolah saya. Nah, kalau ANBK itu, jadi berbicara tentang ANBK, di sini di sekolah saya itu menggunakan moda semi online ya, Ya. menggunakan kabelan. Jadi kalau di sekolah itu berarti saya harus mempersiapkan 2 server utama. Sedangkan di sekolah saya itu cuma memiliki 1 server utama. Sebenarnya dulu 2 tapi sekarang sudah sudah rusak, sudah tidak bisa digunakan. Jadi tinggal 1. Jadi yang menjadi hambatan itu Pak, saya harus menyiapkan 1 lagi server utama untuk supaya kedua sekolah ini bisa melaksanakan ANBK dengan lancar seperti itu. Ya, yang saya tangkap tadi 2 sekolah berarti harus 2 server Pak ya? Iya betul Pak. Terus masalahnya sekarang dari server Pak. Iya. Terus kira-kira adakah solusi yang bisa Pak Aska pikirkan untuk mengatasi masalah tersebut Pak? Ada Pak, ada. Jadi solusinya di situ saya melihat waktu pelaksanaan juga semakin dekat. Ya. Jadi mau tidak mau saya harus kerja keras untuk menyiapkannya, menyiapkan server. Perlu diketahui bahwa spesifikasi yang digunakan pada server itu sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi di situ saya berpikir bahwa ternyata saya bisa dengan perangkat yang ada di sekolah saya ini, saya bisa merakit atau membuat sendiri servernya seperti itu tanpa meminjam atau membeli Yang baru. seperti itu Pak ya, seperti itu. Berarti ini sepertinya sudah ada cahaya-cahaya nih Pak Aska ya dari masalah. Iya sepertinya Pak. Nah sekarang sudah ada cahaya masalah, terus ada cahaya. Kemungkinan ya pertanyaan selanjutnya mungkin strateginya nih Pak. Kira apa strategi Bapak untuk persiapannya ini nanti untuk ANBK? Ya. Oke Pak. Kalau untuk strategi Pak, jadi servernya tadi sudah ada solusi. Strateginya bagaimana saya mengkomunikasikan dan bekerja secara kolaborasi bersama kedua proktor yang dari SD tersebut tadi. Strategi saya di sini Pak, kan biasanya kalau sekolah yang menumpang kan dia menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah yang ditumpangi. Iya. Tapi kalau saya di sini Pak tidak. Kalau saya 2 sekolah ini sama halnya dia melakukan ANBK secara mandiri, hanya pindah tempat seperti itu. Oh. Ya, seperti itu. Terus ya bagus nih strateginya Pak Aska. Artinya tetap melibatkan proktor dari sekolah yang menumpang Pak ya. Ya seperti itu Pak. Bukan Aska sendiri yang jadi proktor untuk kedua-dua Ya sekolah betul. itu. Ya. Terus mengenai waktu lagi nih Pak, apakah sudah diatur jadwalnya
sedemikian rupa untuk kegiatan ANBK-nya? Sudah Pak, sudah diatur. Di mana pelaksanaan BK SD itu ada dua tahap. Jadi dua sekolah ini saya bagi, satu di tahap 1 dan satunya lagi di tahap kedua, seperti itu Pak. Dengan hal yang sama Pak ya? Iya, jadi harinya itu Pak, tahap pertama itu Senin Selasa, tahap keduanya itu Rabu Kamis, seperti itu Pak. Berarti. Kan 2 hari kalau ANBK ya. Oh iya. Ya. Sebenarnya itu ANBK dengan UNBK secara teknis sama Pak ya? Iya sama Pak. Terus kira-kira menurut Pak Aska apa kriterianya itu kalau kegiatan ANBK atau UNBK itu berhasil Pak kita melaksanakan? Kalau kriterianya Pak ya, kriteria ANBK berhasil ya apabila dalam pelaksananya itu perangkat-perangkat yang digunakan apa namanya tidak ada masalah, seperti itu ya. Strategi sudah juga titik terang tadi bagaimana mengatasi masalahnya, terus Ya. jadwal sudah diatur, terus Ya. kriteria atau indikator keberhasilan kegiatan sudah juga. Lanjut lagi Pak, kira-kira nih kapan komitmen Bapak sebelum hari ANBK ini, apa kira-kira tindakannya, apa kira-kira komitmen Bapak setelah Komitmen ya. atau sebelum kegiatan Sebelum. Komitmen saya Pak mungkin tetap apa namanya menjalankan kegiatan ANBK ini seperti tahun-tahun kemarin, menjalankan apa namanya artinya bisa menjalankan ANBK ini lebih baik dari yang kemarin, seperti itu Pak. Kalau dalam persiapan atau komitmen Bapak, kira-kira siapa yang bisa diajak kerjasama mungkin, atau mungkin bisa mengingatkan apa yang Bapak komitmen tadi? Mungkin semua mulai dari kepala sekolah Pak, dukungannya, terus sama dengan rekan-rekan guru yang ada di sini, dan yang paling penting adalah kolaborasi bersama dengan proktor dari sekolah tersebut, sekolah SD yang menumpang tadi. Jadi sampai di sini Pasca sudah dapat dulunya ya keyakinan, dan sudah merencanakan, sudah mendapatkan rencana serta apa yang akan dilakukan ke depan. Sudah Pak ya? Iya Pak. Iya. Iya sudah Pak. Iya. Silakan dilanjutkan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Anir Oke. atas ya. Oke. Terima kasih Pak Amir dan Pak Aska. Jadi itu tadi praktek coaching yang ketiga, season ketiga ini, di mana Pak Amir sebagai coach dan Pak Aska sebagai coachee, bagaimana menyelesaikan masalah Pak Aska tentang pelaksanaan ANBK di sekolahnya beserta dengan 2 sekolah lagi yang numpang di sekolahnya Pak Aska. Jadi alhamdulillah terselesaikan dengan solusi dari Pak Aska sendiri, di mana Pak Amir di sini posisinya sebagai coach. Mungkin hanya mengarahkan ya bagaimana Pak Aska bisa
mendapatkan solusi-solusi yang sebetulnya Pak Aska sudah ada plan dari awal ketika sudah mendapatkan informasi akan ada 2 sekolah yang menumpang di sekolahnya. Kemudian jadi kegiatan coaching ketiga ini alhamdulillah berjalan lancar, meskipun mungkin masih ada terbata-bata bagaimana mengungkapkan solusi-solusi yang ada sebetulnya, solusi alternatif. Kemudian Pak Amir juga mungkin masih sedikit terbata-bata meraba-raba bagaimana masalahnya Pak Aska sebetulnya ini tentang ANBK ini, tapi alhamdulillah ketemu dengan solusinya. Demikian praktek coaching kita yang ketiga hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.